Baik, saya akan menjelaskan materi sistem akuntansi pembelian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Lalu ada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian, ada 4. Yang pertama ada fungsi gudang, yaitu mengajukan beli berdasarkan stok, simpan barang masuk, barang langsung pakai, dan pemakaian yang diminta. Lalu yang kedua ada fungsi pembelian, yaitu mengumpulkan harga, lalu memilih pemasok, lalu dibuatkan order. Lalu yang ketiga ada fungsi penerimaan, yaitu memeriksa barang masuk seperti kualitas, jenis, jumlah, dan terima retur pelanggan. Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi, yaitu mencatat utang dan persediaan, simpan bukti transaksi, catat barang, beli di kartu persediaan. Selanjutnya saya menjelaskan jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Ini adalah alur proses atau flow chart yang menjelaskan bagaimana sistem akuntansi pembelian bekerja dalam sebuah organisasi. Berikut penjelasan alurnya. Nomor 1 yaitu fungsi gudang, membuat permintaan pembelian jika stok barang menipis atau ada kebutuhan barang. Lalu yang kedua ada fungsi pembelian. Setelah menerima permintaan, bagian pembelian membuatkan permintaan penawaran harga kepada pemasok. Lalu pemasok akan mengirimkan penawaran harga. Nah, fungsi pembelian memilih pemasok dan membuat order pembelian. Lalu setelah menerima order pembelian, pemasok mengirimkan barang kepada perusahaan. Yang keempat ada fungsi penerimaan. Bagian penerimaan menerima barang dari kepada pemasok. Barang kemudian disimpan. Lalu yang kelima ada laporan penerimaan barang. Setelah barang diterima, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang yang dikirim kepada bagian akuntansi. Lalu yang keenam ada fungsi akuntansi. Bagian akuntansi menerima laporan penerimaan barang dari faktur penerima pemasok. Dari sini, bagian akuntansi mencatat kewajiban untuk membayar pemasok. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian, yaitu unit pengguna mengajukan permintaan lewat formulir ke bagian pembelian untuk barang langsung cepat dipakai. Permintaan diajukan secara langsung. Setelah itu, prosedur penawaran dan pemilihan pemasok. Bagian pembelian mengirimkan permintaan penawaran harga kepada pemasok, lalu dipilih pemasok sesuai kriteria perusahaan. Selanjutnya, prosedur order pembelian, yaitu mengirimkan surat order ke pemasok terpilih dan diinformasikan ke unit terkait atau penerimaan, penggunaan barang, dan pencatatan utang. Lalu prosedur penerimaan barang, yaitu diperiksa seperti jenis, jumlah, dan mutu barang untuk dibuatkan laporan penerimaan sebagai bukti barang diterima. Selanjutnya yaitu prosedur distribusi pembelian, meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuat laporan manajemen. Yang terakhir ada prosedur pencatatan utang, yaitu mengecek dokumen pembelian lalu dicatat sebagai utang atau arsip sebagai bukti. Selanjutnya saya akan menjelaskan surat permintaan pembelian. Gambar di samping saya merupakan contoh gambar surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian dibuat menjadi 2 rangkap. Yang pertama untuk fungsi pembelian, lalu yang kedua untuk arsip peminta. Untuk pembelian rutin digunakan surat permintaan pembelian berulang kali yang disimpan di gudang sebagai lampiran kartu gudang. Saat stok mencapai reorder point, gudang mengisi surat tersebut dan mengirimkan ke fungsi pembelian. Setelah dibuat surat order pembelian, bagian pembelian melengkapi data di surat permintaan berulang kali, lalu mengembalikannya ke gudang untuk diarsipkan kembali. Oke, di sini ada surat permintaan pembelian berulang kali atau bisa disebut juga dengan traveling requisition. Nah, di surat permintaan pembelian berulang kali ini itu terdapat di sini tuh ada kode barang. Nah, kode barang tuh biasanya berisi kode identifikasi barang yang akan dipesan. Lalu di sini di sebelahnya tuh juga ada keterangan. Nah, keterangan ini tuh biasanya memberikan informasi tambahan mengenai barang yang diminta atau barang yang dipesan.
Selanjutnya di sini ada titik pemesanan kembali. Nah, titik pemesanan kembali ini itu tempat di mana barang dapat dipesan kembali ketika persediaannya habis. Lalu yang terakhir di sini juga ada jumlah yang dipesan. Nah, jumlah yang dipesan ini itu menyatakan jumlah barang yang diminta dalam permintaan pembelian kali ini. Selain itu juga ada beberapa kolom tambahan seperti tanggal, nomor kontrak, dan saldo yang fungsinya itu untuk melacak proses dan transaksi pembelian lebih lanjut. Nah, formulir ini itu penting ya untuk mempermudah pencatatan serta pengawasan terhadap pengadaan barang yang dilakukan berulang kali, serta juga bisa menjaga agar barang selalu tersedia saat dibutuhkan. Lalu di sebelahnya di sini ada surat permintaan penawaran harga. Nah, surat ini itu digunakan oleh perusahaan untuk meminta penawaran harga kepada pemasok untuk barang yang ingin dibeli. Surat ini itu penting karena untuk mendapatkan informasi harga sebelum memutuskan untuk membeli barang tersebut atau tidak. Nah, di surat ini itu ada kepada ini berisi informasi terkait penerimaan surat, yaitu pemasok yang akan diminta untuk memberikan penawaran harga. Lalu yang selanjutnya di situ juga ada tanggal. Tanggal ini menyebutkan tanggal pembuatan surat permintaan. Lalu selanjutnya di sini ada daftar barang yang diminta. Nah, terdapat tabel yang mencantumkan rincian barang yang diminta seperti kuantitas, nomor part, keterangan barang, harga per unit, potongan, dan juga ada harga bersih. Dan pada kolom catatan, bagian ini memberikan informasi tambahan seperti syarat pengiriman atau keterangan lainnya yang perlu diperhatikan oleh pemasok. Surat ini itu juga mencantumkan bahwa permintaan penawaran harga ini bukan merupakan order pembelian, dan ada pernyataan bahwa pihak perusahaan terbuka untuk mempertimbangkan barang pengganti yang ditawarkan oleh pemasok. Selanjutnya, surat permintaan penawaran harga ini itu juga terdiri dari berbagai tembusan dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada surat order pembelian yang merupakan dokumen resmi untuk memesan barang ke pemasok yang sudah dipilih. Nah, surat ini itu punya beberapa tembusan atau salinan dengan fungsi berbeda. Yang kedua, itu ada surat order pembelian. Surat order pembelian ini merupakan lembar pertama surat order pembelian yang dikirim ke pemasok sebagai order resmi. Yang ketiga, ada tembusan pengakuan. Nah, tembusan pengakuan ini dikirim ke pemasok, lalu ditandatangani dan dikembalikan ke perusahaan sebagai bukti penerimaan order. Yang keempat, tembusan untuk unit peminta. Nah, tembusan ini itu dikirim ke unit yang meminta barang untuk memberitahu bahwa pesanan sudah dibuat. Yang kelima, ada arsip tanggal penerimaan. Arsip ini itu disimpan untuk memantau jadwal kedatangan barang. Yang keenam, itu ada arsip pemasok. Arsip ini disimpan berdasarkan nama pemasok untuk keperluan pencairan data pemasok. Yang ketujuh, itu ada tembusan fungsi penerimaan, yaitu untuk otorisasi penerimaan barang. Dalam sistem blind receiving, jumlah barang sengaja tidak ditulis supaya penerimaan benar-benar melakukan pengecekan fisik. Dan yang terakhir, di sini ada tembusan fungsi akuntansi yang digunakan untuk pencatatan kewajiban di akuntansi. Oke, untuk melanjutkan slide yang sebelumnya, di sini ada laporan penerimaan barang. Nah, laporan penerimaan barang ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk mencatat bahwa barang yang datang sudah sesuai jenis, mutu, spesifikasi, dan kuantitas yang dipesan. Lalu selanjutnya di sini ada surat perubahan order. Surat ini itu digunakan jika ada perubahan seperti jumlah barang, jadwal pengiriman, serta spesifikasi atau desain barang. Nah, surat ini itu dibuat resmi dan dibagikan ke pihak-pihak yang menerima surat order pembelian sebelumnya. Lalu di sebelahnya di sini ada surat perubahan order pembelian. Nah, surat order pembelian ini itu berisikan yang pertama itu ada kepada. Nah, kepada ini sama seperti sebelumnya, menunjukkan pemasok yang akan menerima perubahan order pembelian. Lalu ada juga nomor surat perubahan order pembelian yang merupakan nomor identifikasi yang digunakan untuk melacak surat perubahan. Terus di bawahnya juga ada nomor surat order pembelian. Ini tuh merujuk pada nomor surat order pembelian yang asal, sehingga pemasok dapat mengidentifikasi dan menghubungkannya dengan order yang sudah ada. Lalu ada juga daftar barang yang diubah. Nah, tabel yang mencantumkan kode barang, kuantitas, satuan, harga persatuan, keterangan, dan total barang. Dalam kolom ini kita bisa melihat item yang mengalami perubahan, baik dalam hal jumlah maupun harganya.
Lalu selanjutnya di sini ada alasan perubahan. Di bagian bawah surat terdapat ruang untuk menjelaskan alasan mengapa perubahan order ini diperlukan. Lalu yang terakhir di sini ada manajer bagian pembelian. Surat ini juga memerlukan tanda tangan manajer yang bertanggung jawab atas perubahan order pembelian. Nah, surat ini itu penting untuk memastikan bahwa semua perubahan tercatat dengan baik dan kedua pihak, baik pemasok dan perusahaan itu memiliki dokumentasi yang sama untuk menghindari kebingungan atau masalah di kemudian hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan catatan akuntansi yang digunakan. Nah, yang pertama itu ada register bukti kas keluar, di mana jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable prosedur, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. Yang kedua ada jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable prosedur, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Lalu yang ketiga ada kartu utang. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable prosedur, maka buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Lalu yang terakhir ada kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Lalu ada pula unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi pembelian. Nah, tujuan utama pengendalian internal ini ada dua. Yang pertama, menjaga aset dan liabilitas. Jadi persediaan itu harus dijaga dari pencurian, kerusakan, atau kehilangan. Utang usaha harus dicatat dengan akurat supaya tidak terjadi kelebihan pembayaran atau salah bayar. Setiap transaksi pembelian harus didukung dokumen bukti seperti faktur, purchase order, atau bukti kas keluar. Lalu yang kedua ada menjamin ketelitian dan kendala data akuntansi. Jadi setiap transaksi pembelian harus dicatat secara akurat di jurnal pembelian dan buku besar. Dokumen pendukung harus diperiksa dan diverifikasi sebelum pencatatan dilakukan. Lalu rekonsiliasi rutin antara catatan akuntansi dan dokumen fisik untuk mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian. Selanjutnya, ada unsur pokok pengendalian internal. Nah, unsur pokok pengendalian internal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada organisasi, ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, lalu ada praktik yang sehat. Nah, yang pertama, yang organisasi, ini tuh fungsi pembelian, penerimaan, dan akuntansi itu dipisahkan dengan jelas. Jadi, dalam sistem pembelian itu ada beberapa tugas penting, meminta barang, membeli barang, menerima barang, dan mencatat transaksi. Agar aman, tugas ini tuh dibagi ke orang lain atau bagian yang berbeda. Misalnya, bagian pembelian itu untuk membuat pesanan, lalu bagian gudang menerima dan memeriksa barang, bagian akuntansi mencatat dan membayar tagihan. Nah, ini tuh untuk mencegah kecurangan seperti penggelapan barang atau manipulasi laporan keuangan. Kemudian ada tidak boleh ada transaksi pembelian yang dilakukan oleh satu fungsi saja. Jadi itu nggak boleh hanya satu orang yang menangani semua tahap. Misalnya membeli dan membayar dengan satu orang itu nggak boleh karena nanti rawan penyalahgunaan. Jadi harus ada check and balance antara satu bagian dengan bagian lain. Lalu yang kedua tadi sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Ada dokumen resmi seperti surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti kas keluar. Kemudian semua transaksi harus diotorisasi dan dicatat dengan rapi. Jadi semua transaksi harus dicatat dengan detail seperti tanggal, jumlah barang, harga, supplier, supaya kalau ada audit itu datanya mudah dilacak. Lalu yang ketiga ada praktik yang sehat. Semua dokumen diberi nomor urut tercetak. Jadi semua dokumen itu harus memiliki nomor urut yang unik agar mencegah manipulasi atau penghilangan dokumen. Kemudian penerimaan barang dicek dengan teliti terhadap pesanan. Jadi saat barang datang, itu harus dicek kualitas, kuantitas, dan spesifikasinya. Pastikan barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan dan tidak rusak. Lalu pembayaran
hanya dilakukan setelah dokumen lengkap dan disetujui. Jadi pembayaran ini baru boleh dilakukan setelah semua dokumen itu lengkap dan cocok. Ini untuk menghindari pembayaran ke supplier yang salah atau membayar barang yang belum diterima. Kemudian ada faktur diperiksa untuk menghindari pembayaran double atau kekeliruan. Jadi faktur itu harus diperiksa ulang sebelum dibayar untuk memastikan jumlah dan harga itu benar, mencegah pembayaran ganda, dan menghindari kesalahan ketik yang menyebabkan kerugian. Kemudian saya akan menjelaskan rincian dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan barang untuk memastikan penerimaan barang sesuai dengan pesanan. Jadi, orang atau tim yang memesan barang itu harus berbeda dengan yang menerima dan memeriksa barang. Tujuannya itu supaya penerimaan barang benar-benar sesuai dengan pesanan dan mencegah manipulasi. Yang kedua, fungsi pembelian juga harus dipisahkan dengan fungsi akuntansi supaya pencatatan tidak tercampur dengan aktivitas pembelian. Jadi orang yang memesan barang itu nggak boleh mencatat pembelian. Ini tuh untuk menjaga keakuratan pencatatan dan menghindari konflik kepentingan. Lalu yang ketiga ada fungsi penyimpanan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan barang yang diterima dan menghindari penggunaan barang sebelum ada otorisasi. Jadi bagian ini tuh bertanggung jawab untuk menyimpan barang setelah diterima kan, lalu memastikan barang aman dan tidak digunakan sembarangan dan hanya boleh dikeluarkan berdasarkan otorisasi resmi. Lalu ada pula sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Jadi setiap transaksi harus diotorisasi dan didukung dokumen sebagai bukti otorisasi. Jadi sebelum pembelian dilakukan itu harus ada persetujuan resmi dari pihak yang bertanggung jawab. Lalu tujuannya itu untuk mencegah pembelian tidak perlu atau penyelewengan. Nah, dokumen yang digunakan sebagai bukti itu bisa berupa surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari supplier. Lalu yang kedua, surat permintaan pembelian harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Jadi dia tuh sama seperti yang transaksi tadi, dia tuh nggak boleh asal membuat permintaan atau order. Jadi harus ada tanda tangan dari atasan atau pihak berwenang yang menyetujui. Kemudian barang yang diterima harus dicek dan dicocokkan dengan pesanan. Jadi barang yang datang itu harus dibandingkan dengan pesanan, seperti apakah jumlahnya udah sama, kualitasnya benar, dan spesifikasinya tuh udah sesuai gitu. Kalau nggak cocok ya bisa langsung dikoreksi. Kemudian laporan penerimaan barang dan bukti lain digunakan untuk pencatatan akuntansi yang akurat. Jadi setelah barang diterima, dibuatlah laporan penerimaan untuk dicatat dalam sistem akuntansi. Hal ini tuh untuk memastikan bahwa data barang dan pembayaran itu sesuai dengan kenyataan. Oke, yang selanjutnya setelah laporan penerimaan barang itu diotorisasi oleh fungsi penerimaan, di sini ada bukti kas keluar yang nantinya itu akan diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Jadi dalam proses pembelian itu ada yang namanya bukti kas keluar. Itu tuh merupakan dokumen yang super penting karena akan menjadi dasar dalam mencatat ketika perusahaan itu punya kewajiban atau utang dan juga untuk menambahkan persediaan. Tapi bukti kas keluar ini tidak bisa asal diterbitkan begitu saja, harus diotorisasi terlebih dahulu oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang memiliki wewenang. Nah, sebelum mengisi bukti kas keluar, fungsi akuntansi itu harus menerima dulu dokumen-dokumen pendukungnya. Biasanya terdapat 3 dokumen yang akan didapatkan oleh fungsi akuntansi. Yang pertama yaitu kopi surat order pembelian dari bagian pembelian yang menunjukkan kalau perusahaan sudah pesan barang. Lalu yang kedua, laporan penerimaan barang dari bagian penerimaan yang menjamin kalau barangnya sudah sampai dan sesuai dengan apa yang dipesan. Lalu yang terakhir itu ada faktur dari pemasok yang menjadi bukti timbulnya utang karena barang sudah dikirim. Nah, semua pencatatan ke dalam sistem akuntansi itu harus memakai dokumen yang valid dan juga dilampiri bukti-bukti itu tadi, yang ketiga dokumen itu tadi. Ini semua itu penting biar pencatatan itu sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang boleh mencatat itu tuh bukan sembarangan orang, tetapi harus pegawai yang memiliki otoritas, dan setiap kali update data atau mengubah data, dia itu wajib menulis tanggal dan juga tanda tangannya sebagai bukti pertanggungjawaban. Jadi kalau misalkan nanti ada
masalah itu tuh bisa dengan mudah ditelusuri. Lalu di sini ada pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Sebenarnya sama seperti bukti kas. Di sini catatan akuntansi harus pakai dokumen yang valid dan lengkap. Lalu semua dokumen harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, contohnya kalau misalkan perusahaan mau mencatat utang karena dia sudah beli barang nih, fungsi akuntansi ini harus memakai bukti kas keluar yang sudah disertai oleh ketiga dokumen tadi, yaitu surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan juga faktur dari pemasok. Nah, bukti kas keluar itu nanti akan jadi bukti utama kalau perusahaan memang sudah memiliki kewajiban dan sudah menerima barangnya. Dengan semua dokumen tersebut, kita bisa memastikan kalau barang yang dipesan dan diterima itu sesuai, baik dari jenis, jumlah, mutu, ataupun waktu penerimaannya. Lalu yang boleh nyatat ke sistem akuntansi juga bukan sembarangan orang, harus pegawai yang memiliki wewenang. Mereka itu juga wajib tanda tangan dan kasih tanggal di dokumen sebagai bukti siapa yang melakukan pencatatan. Nah, bahkan saat dokumen itu masuk ke kartu utang ataupun jurnal pembelian, semuanya itu tetap harus diotorisasi dan ditandatangani oleh fungsi akuntansi, sehingga nantinya itu tidak ada data yang masuk ke sistem tanpa jejak atau tanpa izin, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini terdapat praktik yang sehat. Praktik yang sehat ini konteksnya dalam sistem akuntansi pembelian yang sehat itu bagaimana. Jadi di sini terdapat 8 poin di mana sistem akuntansi pembelian itu dapat dikatakan sehat. Yang pertama itu, dalam praktik akuntansi pembelian yang sehat, penting untuk menggunakan formulir bernomor urut cetak seperti surat order pembelian dan laporan penerimaan barang. Penggunaan formulir ini harus diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang agar dapat menghindari penyalahgunaan. Lalu yang kedua, pemasok itu harus dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Nah, pemilihan pemasok ini harus dilakukan secara objektif berdasarkan penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok, bukan karena hubungan pribadi atau relasi pribadi, guna memastikan efisiensi dan juga transparansi dalam pengadaan barang. Lalu yang ketiga, itu terdapat penerimaan barang harus ada order pembelian. Nah, prosedur penerimaan barang itu juga harus tertib, di mana fungsi penerimaan hanya boleh menerima barang jika telah menerima tembusan surat order pembelian. Setelah barang diterima, fungsi tersebut wajib melakukan pemeriksaan fisik dan perhitungan jumlah barang serta mencocokkannya dengan dokumen pemesanan. Lalu sebelum pembayaran dilakukan, faktur dari pemasok itu harus diperiksa terlebih dahulu secara menyeluruh oleh fungsi akuntansi, baik dari segi harga, syarat pembelian, maupun perhitungan matematisnya. Hal ini tuh untuk memastikan bahwa bukti kas yang keluar itu tuh dapat dibuat dengan benar-benar akurat dan juga sah, seperti itu. Kemudian, pencatatan utang pada buku pembantu harus direkonsiliasi secara berkala dengan akun kontrol utang di buku besar sebagai bentuk pengendalian internal dan juga untuk menjaga akurasi data. Dalam hal pembayaran, perusahaan juga perlu mematuhi syarat pembayaran agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh potongan tunai. Yang terakhir, setelah pembayaran dilakukan, bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya harus dicap dengan kata lunas oleh fungsi keuangan sebagai bukti bahwa transaksi itu telah diselesaikan, dan hal tersebut itu dilakukan untuk mencegah penggunaan dokumen yang sama secara berulang gitu. Selanjutnya, sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Jadi dalam sistem akuntansi pembelian berbasis komputer atau elektronik, proses pencatatan utang itu tetap melibatkan dokumen seperti bukti kas keluar. Tetapi pengolahan datanya itu dilakukan secara elektronik untuk efisiensi. Jadi pertama-tama, grup pengawas itu akan memverifikasi bukti kas keluar yang diterima dari bagian utang dan menyusun log berupa control totals. Dokumen-dokumen ini kemudian diserahkan ke bagian konversi data untuk diinput ke dalam komputer dan menghasilkan arsip transaksi pembelian. Arsip tersebut nantinya akan diproses dalam 4 tahap run, yaitu yang pertama ada run 1, itu digunakan untuk mengedit dan memeriksa kewajaran serta kelengkapan data yang hasilnya adalah data yang sah dan laporan sah dari laporan
kesalahan, jadi tidak ada kesalahan gitu. Lalu yang run kedua akan mengupdate arsip induk utang dan persediaan berdasarkan transaksi yang sahih dan menghasilkan register bukti kas keluar serta laporan kontrol. Selanjutnya, run 3 akan membaca arsip utang untuk mengidentifikasi bukti kas keluar yang sudah jatuh tempo. Lalu yang terakhir ada run 4 akan mengolah data jatuh tempo tersebut untuk mencetak cek, membuat register cek, dan juga mengupdate kembali arsip induk utang. Proses ini akan memastikan bahwa pencatatan dan pembayaran utang dilakukan secara akurat, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian alir dokumen sistem akuntansi pembelian. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian gudang dan juga bagian pembelian. Kita mulai dari bagian gudang dulu. Jadi flowchart ini menggambarkan alur sistem pembelian kredit yang dimulai dari bagian gudang. Proses itu dimulai ketika bagian gudang menyadari bahwa persediaan barang itu sudah mencapai titik pemesanan ulang atau reorder point. Pada saat ini, bagian gudang akan membuat surat permintaan pembelian sebagai dokumen resmi untuk mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian. Lalu surat permintaan pembelian tersebut akan dikirimkan ke bagian pembelian untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan surat permintaan tersebut, bagian pembelian membuat surat order pembelian sebagai instruksi resmi kepada pemasok untuk menyediakan barang yang dibutuhkan. Setelah barang diterima, bagian gudang akan membuat laporan penerimaan barang untuk mencatat jumlah dan juga kondisi barang yang masuk. Data dari laporan penerimaan barang tersebut kemudian akan dicatat ke dalam kartu gudang yang berfungsi untuk memperbarui saldo persediaan yang tersedia di gudang. Dengan demikian, flowchart ini memperlihatkan bagaimana pengelolaan permintaan dan juga penerimaan barang dalam sistem pembelian kredit dimulai dan dicatat dengan rapi. Lalu yang kedua di sini ada flowchart untuk yang bagian pembelian. Jadi ini tuh melanjutkan alur sistem pembelian kredit yang fokus pada bagian pembelian dan interaksinya dengan pemasok. Jadi proses diawali dari surat permintaan pembelian yang diterima oleh bagian pembelian dari gudang. Bagian pembelian itu kemudian akan membuat surat permintaan penawaran harga yang dikirimkan ke beberapa pemasok untuk mendapatkan penawaran yang terbaik. Lalu setelah menerima surat penawaran harga dari pemasok, bagian pembelian melakukan perbandingan harga untuk menentukan pilihan pemasok yang paling sesuai. Hasil perbandingan harga ini menjadi dasar dalam pembuatan surat order pembelian atau SOP yang kemudian akan dikirim ke pemasok terpilih. Setelah barang itu dikirimkan oleh pemasok, bagian pembelian akan menerima laporan penerimaan barang dan juga mencatat tanggal penerimaan pada dokumen surat order pembelian yang relevan. Selain itu, faktur yang dikirimkan oleh pemasok faktur yang dikirimkan oleh pemasok akan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan barang yang diterima dan juga dokumen pendukung lainnya. Jika sudah sesuai, proses selanjutnya adalah mencatat dan mengelola faktur tersebut dalam sistem akuntansi untuk keperluan pembayaran dan juga pelaporan keuangan. Bagian penerimaan. Yang pertama ada alur masuk yang dimana bagian penerimaan menerima barang dari pemasok yang disertai dengan surat pengantar. Lalu pemeriksaan barang. Barang yang diterima diperiksa kesesuaiannya dengan SOP dan juga surat pengantar. Lalu pembuatan laporan penerimaan barang LPB. Setelah pemeriksaan, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang LPB. Lalu distribusi LPB. Beberapa salinan LPB dibuat dan juga didistribusikan ke 1 bagian utang, 2 bagian gudang, 3 arsip bagian penerimaan. Lalu alur masuk. Bagian utang menerima dokumen-dokumen penting seperti 1 salinan surat pesanan pembelian SOP, 2 salinan laporan penerimaan barang LPB, 3 faktur dari pemasok. Selanjutnya verifikasi dokumen, di mana bagian utang melakukan verifikasi atau mencocokkan ketiga dokumen ini, 1 SOP, 2 LPB, dan juga 3 faktur untuk memastikan keabsahan dan juga keakuratan transaksi pembelian kredit. Proses ini disebut three-way matching. Lalu, pembuatan bukti kas keluar BKK setelah dokumen diverifikasi dan juga faktur telah jatuh tempo atau sesuai dengan persyaratan pembayaran kredit, bagian utang membuat bukti kas keluar BKK.
Lalu pencatatan dalam register bukti kas keluar (BKK) kemudian dicatat dalam register bukti kas keluar. Lalu pengarsipan faktur yang telah diverifikasi dan siap dibayar diarsipkan dalam arsip faktur belum dibayar. Setelah pembayaran dilakukan BKK akan menjadi dasar untuk memindahkan faktur ke arsip faktur yang sudah dibayar. Lalu alur masuk. Pada bagian ini kartu persediaan menerima salinan laporan penerimaan barang LPB dari bagian penerimaan, lalu update kartu persediaan, di mana berdasarkan LPB, bagian kartu persediaan akan memperbarui catatan persediaan untuk mencatat penambahan barang yang diterima. Bagian utang. Yang pertama ada alur masuk dokumen dari bagian pembelian, yang dimana bagian utang menerima serangkaian dokumen dari bagian pembelian, yaitu yang pertama ada faktur, yang kedua laporan penerimaan barang LPB, yang ketiga surat pesanan pembelian order pembelian. Selanjutnya proses verifikasi dan pembuatan daftar utang DP, yang dimana kesatu ada dokumen-dokumen seperti faktur, LPB, dan juga surat pesanan pembelian. Yang kedua ada daftar utang. Yang ketiga ada batch transfer form, yang dimana digunakan sebagai formulir internal untuk merangkum informasi pembayaran yang akan dilakukan dalam satu batch atau kelompok transaksi. Selanjutnya pembuatan bukti kas keluar BKK. Ada yang pertama, berdasarkan daftar utang DP yang telah dibuat, bukti kas keluar BKK dibuat. Kedua, proses mengisi batch transfer form kemungkinan berlanjut atau disiapkan lebih detail pada tahap ini, seperti merinci informasi pembayaran yang akan dilakukan. Selanjutnya pengiriman informasi ke register bukti kas keluar. Lalu register bukti kas keluar untuk pencatatan kronologis semua pengeluaran kas perusahaan yang dibuktikan dengan BKK. Selanjutnya pengarsipan sementara, simbolnya T. Pertama ada salinan daftar utang DP. Yang kedua salinan bukti kas keluar BKK. Selanjutnya, alur informasi ke bagian buku besar, di mana informasi yang telah tercatat dalam daftar utang DP dan bukti kas keluar BKK akan digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam buku besar. Dalam buku besar, akun utang usaha akan dikredit bertambah ketika faktur diterima dan juga diverifikasi, dan akan didebit berkurang ketika pembayaran dilakukan berdasarkan bukti kas keluar. Selanjutnya, akan ada di slide selanjutnya, yaitu kedua. Selanjutnya, alur dari register bukti kas keluar BKK. Informasi dari register BKK yang mencatat semua pengeluaran kas untuk pembayaran utang dialirkan ke beberapa tujuan, yaitu yang pertama, bukti kas keluar beserta batch transfer form yang ada pada angka 3, yang dimana salinan BKK dan juga batch transfer form digunakan untuk proses selanjutnya. Yang kedua, batch input, di mana kontrol total slot pada angka 5, informasi total dari batch pembayaran dicatat dalam batch input untuk pengendalian total pembayaran yang dilakukan. Lalu proses pembayaran dan juga pengiriman ke bank. Yang pertama ada bukti kas keluar BKK beserta batch transfer form pada angka 4. Ini digunakan dan juga dikirimkan ke bagian yang melakukan pembayaran, kemungkinan bagian kasir atau keuangan. Selanjutnya kita akan masuk kepada cek, yaitu alat pembayaran yang ditujukan kepada pemasok. Register cek di dalamnya itu berisi tentang informasi mengenai cek yang dikeluarkan dicatat dalam register cek. Selanjutnya pengiriman ke bagian kasa, di mana cek dan juga lain-lainnya dikirimkan ke bagian kasa untuk diproses lebih lanjut, seperti pengiriman cek ke pemasok. Prosesnya di terminal jika ada sistem komputerisasi. Lalu bukti kas keluar BKK beserta batch transfer form angka 3, yang dimana pada letaknya di angka 3. Jika sistem akuntansi terkomputerisasi, informasi dari BKK dan juga batch transfer form dapat diinput ke dalam terminal komputer. Lalu arsip transaksi pembelian pada angka 4, di mana setelah diproses melalui terminal, data transaksi pembelian dan juga pembayaran akan tersimpan dalam arsip transaksi pembelian secara elektronik. Perbandingan dan juga pengendalian,
Yang pertama ada log dan juga control totals pada angka 5, di mana catatan total pembayaran dari batch input dibandingkan dengan total yang diproses melalui terminal jika ada, dan total cek yang dikeluarkan. Ini merupakan mekanisme pengendalian untuk memastikan kesesuaian dan juga mencegah kesalahan atau kecurangan. Lalu dibandingkan pada angka 8 ya, itu proses perbandingan ditunjukkan dengan alur yang menuju tabel dibandingkan menandakan adanya rekonsiliasi atau pencocokan data. Jadi kesimpulannya adalah alur register bukti kas keluar BKK ini di mana mencatat semua pengeluaran kas untuk pembayaran utang yang dialirkan ke beberapa tujuan seperti bukti kas keluar BKK dan juga batch transfer form pada angka 3, yang dimana selanjutnya digunakan untuk proses selanjutnya seperti batch input, kontrol total dan juga log pada angka 5. Seperti itu. Jadi semoga teman-teman sudah bisa memahami proses pembayaran alur yang disampaikan. Tapi masih ada tahap selanjutnya, yaitu selanjutnya, alur di operator komputer jika sistem terkomputerisasi. Input data pada angka 5 menunjukkan bahwa operator komputer menerima berbagai dokumen dan juga informasi untuk diinput ke dalam sistem. 1. Arsip transaksi pembelian. Data transaksi pembelian yang telah terjadi. Kedua, RAN 1, yang dimana kemungkinan merupakan proses pengukuran, pengurutan, dan juga pengeditan data pembelian sebelum diproses lebih lanjut. Yang ketiga, penyimpanan kontrol total, di mana total batch transaksi yang diinput disimpan untuk pengendalian. Lalu pembuatan laporan, RAN 2, setelah data diinput, data diproses, sistem akan menghasilkan berbagai laporan, termasuk 1. Arsip induk utang, yang kedua, membuat register bukti kas keluar dan juga arsip induk. Lalu, penyimpanan kontrol total, yang dimana kontrol total dari proses pembuatan laporan juga disimpan untuk tujuan perbandingan. Alur di bagian pembayaran, lalu pembuatan bukti kas keluar dan juga register cek pada angka 4. Bagian ini, pembayaran atau sistem membuat bukti kas keluar BKK dan juga mencatat informasi cek dalam register cek. Lalu pengarsipan pada angka 6, yang dimana 1. Arsip BKK yang sudah dibayar, bukti kas keluar yang telah digunakan untuk pembayaran diarsipkan. Yang kedua, arsip cek dan juga register cek, yang dimana salinan cek yang sudah dikeluarkan dan juga register cek diarsipkan. Lalu proses rekonsiliasi pada angka 7 dan juga 8, yang dimana perbandingan kontrol total untuk dibandingkan dengan kontrol total dan juga pembuatan laporan dan pengeluaran cek. Ini adalah angka dan juga langkah penting untuk memastikan integritas data dan mendeteksi potensi kesalahan. Selanjutnya, penyelesaian perbedaan pada angka 8. Jika terdapat perbedaan antara kontrol total, dilakukan proses penelusuran dan juga perbaikan, yaitu penyelesaian perbedaan untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Tahapan terakhir ini menekankan bahwa sistem akuntansi terkomputerisasi, di mana mengajarkan kita bagaimana bahwa sistem komputer ini memproses data pembelian dan juga pembayaran secara efisien dan juga menghasilkan berbagai catatan dan juga laporan. Selanjutnya, integritas data, di mana pentingnya kontrol total dan juga proses rekonsiliasi untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan akurat dan juga diproses dengan benar. Lalu pengarsipan dokumen, di mana perlunya pengarsipan yang sistematis terhadap semua dokumen terkait pembelian dan juga pembayaran untuk referensi di masa depan dan juga keperluan audit.